Hari ini adalah hari terakhir kami berada di Yogyakarta. Dan pada video kali ini kami ingin mengajak kalian semua untuk menikmati perjalanan singkat kami dari Yogyakarta menuju Bali. Karena selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Bali dari stasiun Yogyakarta. Bye-bye Yogyakarta. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di stasiun Yogyakarta dan kita akan menuju Bali ya. So stay tune terus di channel. Untuk melanjutkan perjalanan kami dari Yogyakarta menuju Bali, kami melakukan perjalanan dengan kereta api kembali. Pertama-tama kita harus ke stasiun Tugu ya, dan kita sudah sampai di stasiun Tugu ini dan kami mengambil kereta api eksekutif yaitu Wijaya Kusuma. Dan ini berangkatnya malam ya, agar sampai di Balinya pagi-pagi. Keretanya cuma lewat sekali di sini, jadi dia tidak berhenti lama. Jadi seperti berpas-pasan gitulah ya. Dia berhenti sebentar ya, kurang lebih sekitar 5 menit sampai 7 menit. Dan kita harus bergerak cepat masuk ke dalam kereta dan lalu dia berangkat lagi. Nah teman-teman, itu keretanya sudah datang di jalur 3 ya. Jadi kita langsung saja bersiap-siap untuk naik kereta apinya. Kereta Wijaya Kusuma. Nanti kita bakal berhenti di stasiun Banyuwangi. Jadi stasiun Banyuwangi itu adalah tujuan terakhir. Kereta ini datang dari mana ya? Karena Yogyakarta ini bukan stasiun pertama, stasiun Tugu ini maksud saya, tapi ini merupakan perlintasan sementara aja ya. Jadi ketika kereta berhenti kita harus bergegas masuk, dan nanti stasiun terakhirnya kita akan berhenti di stasiun Banyuwangi, di mana stasiun Banyuwangi ini adalah stasiun terakhir. Di sana kita turun dan kemudian kita akan menuju terminal feri ya, kalau nggak salah terminal feri, untuk naik kapal feri dan menyeberang ke Bali tentunya, karena kereta api ini kan nggak bisa langsung menuju Bali tentunya ya. Dan inilah kereta Wijaya Kusuma yang harus kita tumpangi di malam hari ini. Jadi kurang lebih hampir mirip dengan kereta kita sebelumnya, hanya saja ada sedikit perbedaan mungkin ya. Kalau dilihat dari kereta yang sebelumnya yang kita tumpangi dari Bandung menuju Yogyakarta, kereta dari Yogyakarta menuju stasiun Banyuwangi ini sedikit berbeda ya. Kurang lebih hampir mirip-mirip, tapi kayaknya yang kemarin lebih lebih bersih kali ya. Mungkin yang kemarin lebih baru keretanya. Dan untuk perjalanan kereta ini akan menempuh waktu sekitar 10 sampai 11 jam. Jadi kita berangkat kurang lebih jam 7 atau jam 8 malam ini ya kalau nggak salah ya. Dan kemudian kita akan sampai di stasiun Banyuwangi itu pagi-pagi sekitar jam 7 pagi ya. A few moments later. Akhirnya kita sudah sampai ya di stasiun Banyuwangi teman-teman. Ini pagi-pagi kita di sini, suasananya masih sepi, masih pagi banget nih. Di stasiun nggak ada orang, jadi benar-benar sepi. Kita kayaknya yang pertama nih, kereta api pertama yang nggak ada lagi, kereta apinya cuma ini aja ya. Dan kita akan bersiap-siap tentunya setelah kita merapikan diri kita ke toilet, bersih-bersih dulu, lalu kita bakal ke ferry. Teman-teman, akhirnya sekarang kita sudah sampai di stasiun Ketapang dan sekarang kita mau meneruskan perjalanan kita ke Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Stay tune terus bareng Channel. Dari stasiun Banyuwangi kita menuju ke terminal feri. Sebetulnya terminal ini sangat dekat sekali dengan stasiun Banyuwangi itu. Jadi kita tinggal jalan kurang lebih 6-7 menit. Hanya saja karena kita membawa banyak sekali koper-koper barang bawaan, jadi kita memakai jasa dari taksi ya untuk menuju ke stasiun terminal feri ini. Tadi dibilang katanya kalau feri ini akan berangkat per 1 jam dan sekarang sudah 7.30 pagi dan dia akan berangkat jam 8 pagi. Dan katanya sih untuk menyeberang ini waktunya kurang lebih sekitar 40 sampai 45 menit. Dan kita bakal lihat di sini ya, ternyata penumpangnya pun nggak terlalu padat kalau pagi-pagi. Jadi mendingan pagi-pagi deh kalau kita mau nyebrang ya. Kayaknya kalau udah siang itu udah mulai numpuk orang ya. Atau ini mungkin kebetulan lagi sepi ya. Setelah sampai kita di Gilimanuk, langsung saja kita ambil mobil, kita menuju hotel tentunya. Dan ternyata ini perjalanannya 6 jam. Sampai di hotel kita menginap di Harper ya. Ini namanya Harper by Aston. Ini suasananya enak banget, ada kolam renangnya juga dan kita memilih kamar yang di bawah. Kalau kita lihat sih ini kamarnya nyaman banget ya. Jadi rapih, bersih, dan saya udah punya pengalaman beberapa kali sih dengan Aston ya. Tidak pernah mengecewakan. Dan kita juga memiliki tempat mandi tentunya yang sangat-sangat bersih. Dan ini karena ada di lantai dasar, jadi ini berhubungan dengan kolam renang di depan kita.
Jadi kalau kalian perhatikan ya, dari kamar tidur ini ada pintu ini langsung menghubungkan kita ke kolam renang. Jadi kalau mau berenang langsung aja tuh tinggal buka pintu kaca ini dan kita langsung naik ke kolam. Waduh, mantap banget ya, dan luar biasa nih. Aston keren banget, Harper by Aston. Karena hari masih siang ya, jadi kita berencana untuk jalan-jalan langsung saja ya. Karena Hotel Harper by Aston ini sangat dekat sekali dengan Kuta ya. Pin, sekarang kita di mana, Pin? Bali Di Bali ya? Berapa hari? 4. 4, mantap. Jadi karena posisinya sangat dekat sekali dengan pantai Kuta, jadi kita tinggal jalan kaki aja nih di sini nih sambil melihat suasana di Bali tentunya. Ini masih siang ke sore sih. Kita pengen lihat juga matahari terbenam di pantai Kuta. Suasana sore ini di pantai Kuta tidak terlalu ramai dan kita sedang menunggu sampai matahari terbenam. Jadi bisa melihat keindahan ya, keindahan alam tentunya yang ada di pantai Kuta Bali ini dengan penuh relaksasi, penuh kenyamanan. Dan sebentar lagi matahari akan terbenam, kayaknya indah banget kalau buat ambil gambar, buat foto-foto kayak gitulah. Udah lama nih nggak ke Kuta lagi, setelah berapa tahun yang lalu ya. Ternyata pemandangannya masih sama sih. Sebentar lagi mau malam dan kita pun sudah lapar. Kayaknya sebelum kita menunggu matahari terbenam, kita bakal cari makan dulu nih. Dan untuk makan malam kami memutuskan untuk makan malam di restoran terdekat. Dan kita menemukan sebuah cafe yang betul-betul otentik gitu ya. Benar-benar suasana itu menarik banget. Dan dari segi menu pun boleh dicoba lah. Ini ada iced tea-nya ya. Jadi keren sih dekorasinya ya, garnishnya mantap. Jadi cara penyajiannya betul-betul mewah lah ya. Dan untuk makanannya kalian bisa coba di menunya. Ini variasi macam-macam, banyak pilihannya ya. Ada ayam betutu, ada banyak lah pokoknya ya ciri khas makanan Bali. Dan kita coba satu-satu sih. Ada nasi campurnya juga, ada banyak sih. Dan untuk harganya ya boleh dibilang ini terjangkau sih. Jadi jangan khawatir sih. Dan hari sudah malam ya, setelah kita menikmati matahari terbenam yang ada di pantai Kuta, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke hotel, tentunya untuk beristirahat. Setelah hampir setengah hari kemarin ya, melakukan perjalanan dari Yogyakarta sampai ke Bali yang tadi kita sampai pagi tadi ya, akhirnya kami lelah juga nih, jadi waktunya untuk kembali ke hotel untuk beristirahat. Ya, Harper by Aston ini hotel recommended banget sih. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Bali ataupun kemana aja ya, dan kalian pusing sama hotelnya, ini salah satu hotel rekomendasi dari saya yaitu Harper by Aston. Karena selain pelayanannya memuaskan, fasilitasnya pun keren banget ya. Harper by Aston kalian harus coba deh. So teman-teman, kita bakal di sini di Bali selama 4 hari. Ikuti perjalanan kita di Bali, keseruan kita di Bali, dan tentunya untuk kalian semua, selamat malam. Kita istirahat dulu. Kita mau bobo dulu. Yuk, kita ketemu lagi tentunya di next video. Jangan lupa buat kalian yang baru datang di channel, jangan lupa subscribe dan bagikan videonya kepada yang lain. Kita ketemu lagi next video. Bye-bye.